Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ad-da'iya ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali syukur kita persembahkan kepada Allah atas kudrah dan iradahnya. Hadir kita ke masjid yang amat kita muliakan ini. Teriring selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan uswah hasanah, contoh bagi kita sekalian. Jamaah maghrib yang berbahagia, untuk mengisi sambil kita berniat i'tikaf berada di dalam masjid yang amat mulia ini, mari kita renungkan beberapa ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan menjadi refleksi dan muhasabah, serta meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merujuk kepada firman Allah, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Juga merujuk kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Pikirkanlah apa yang diciptakan Allah dan jangan berpikir tentang zat Allah. Bahkan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa orang yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Artinya bukan hanya sesuatu yang berada di luar kita, bahkan sesuatu yang melekat pada badan kita, melekat pada jasad kita, bisa menjadi instrumen sebagai alat bukti tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita kalau mau lihat tentang alam semesta ini, maka kesempatan ini kita ingin melihat salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang amat dekat dengan kita dan kita amat butuh kepadanya. Namanya matahari. Matahari dalam Al-Quran disebut dengan Asy-Syamsu atau Syamsun. Diulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 33 kali. Manna Khalil Al-Qattan dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang sesuatu kisah, mengulang satu-satu kalimat, mengulang satu-satu kata dalam Al-Quran,
Itu menunjukkan bahawa pentingnya kisah tersebut, pentingnya benda yang diulang-ulang tersebut, pentingnya kalimat yang diulang-ulang Allah Subhanahu wa taala tersebut. Matahari 33 kali disebut dalam Al-Quran. Bahkan salah satu nama surah dalam Al-Quran Asy-Syams, matahari. Kenapa ini perlu kita ingatkan? Karena kadang hari ini karena matahari keluar, terbit dia di pagi hari, terbenam dia di sore hari, terus bergulir seperti itu, kadang kita lupa untuk mentadabburi matahari itu. Sehingga nikmat Allah yang amat besar ini kita anggap biasa-biasa saja. Kenapa? Karena memang sudah nampak biasa. Maka perlu kita tadabburi dengan tujuannya sehingga kita muncul syukur kepada Allah, hilang kesombongan pada diri kita. Matahari. Berapa jauh matahari dengan kita? Jauhnya matahari dengan bumi, kata peneliti itu sekitar 93 juta mil jauhnya. Begitu jauh, tapi nampak besar ketika kita melihatnya. Berarti besar sekali. Sehingga di tata surya, dalam dunia tata surya, matahari ini adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Dan semua planet-planet yang lain termasuk bumi mengitari matahari. Dulu ilmuwan barat mengatakan bahwa bukan bumi yang mengelilingi matahari, tapi matahari yang mengelilingi bumi. Ini dibantah oleh Al-Quran. Al-Quran mengatakan lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Yasin yang tiap malam Jumat kita baca walaupun kadang-kadang enggak paham maknanya. Itulah teorinya yang mengatakan salah satu ayat Allah bahwa bumi mengelilingi matahari. Matahari berputar beredar pada porosnya. Saking cepatnya matahari berputar, saking cepatnya beredarnya bumi, sampai kita enggak terasa. Yo dengar putar. Karena tegadah putar, mana terasa? Nya seandainya putar baju nya terasa. Karena tegadah putar mata uraunya, tegadah putar bumaunya, maka anda terasa badannya. Apa kata Allah? Lasyamsu yanbaghi laha. Mustahil matahari itu mampu mengejar bulan. Jadi mata uraunya hae tiup bulan. Hae tiup dan urau hae tiup malam. Hae tiup. Puja hae tiup. Puja hae tiup. Bukan emang hae tiup. Yang lagi perampok. Kita tanya peluang itu oleh perampok. Kau pun peluang itu tiup. Karena itu tiup. Puja ada peluang teman karena itu tiup dengan peluang syit. Mesanda je tiup dengan tapak. Ija tiup tanya tak peluang beda jah, tak jah karo tu. Puja kajak nak perampok ikut. Perampok ija ikut. Tapi karena itu tiup peluang itu tanya beda peluang. Lasyamsu yanbaghi laha. Inilah dalil yang menyatakan bahawa asyamsu, matahari itu menjadi pusat, menjadi epicentrum planet-planet dalam dunia tata surya. Itu hebatnya. Menjadi epicentrum, menjadi pusat tata surya matahari. Dan semua berada pada garis edarnya, berada pada porosnya. Wa kullum fi falaki yasbahun. Semua berada pada garis edarannya, semua beredar pada porosnya. Dan kita sudah ada edaran kita. Kalau seandainya matahari ini lewat, dia tidak mau berjalan pada porosnya bumi, tak mau jalan pada garis orbitnya, akan tabrakan. Hancur alam semesta ini. Manusia ini kalau hidupnya tidak mau ikut garis edarnya,
Garis edar itu mana? Syariat. Nyan garis edar tu be luar edaran. Menyokai luar edarannya lagi cangguk. Pejat le cangguk mati berjalan karena kelewat garis edaran. Berjalan kan tugas jak cangguk, jak motor, jak Honda. Ijak cangguk, mati. Ijak tiko, mati, mau picit. Ijak mi mau picit. Sebabnya kon garis edaran awaknya. Bila manusia setelah punya syariat tapi dia berada di luar garis edarnya, dia akan rusak. Hidupnya tidak lagi ikut aturan agama. Gaya hidupnya menjadi berbeda dengan apa yang sudah diperintahkan Allah dan Rasulnya. Wujud karena hanali berada bak garis edar. Moyo perlu udip tenang, udip bahagia, udip hana masalah. Jalani saja pada porosnya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dengan manfaat matahari pun menurut Al-Quran. Pertama, fungsi matahari dalam perspektif Al-Quran, dia sebagai pusat dan epicentrum tata surya. Yang kedua, matahari ini sumber cahaya. Maka coba baca ayat Allah dalam surat Asy-Syams. Wasyamsi waduhaha. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari. Wal qamari idza talaha. Dan demi bulan yang bercahaya. Apa artinya? Ayat ini ingin menegaskan, kata para ilmuwan muslim, ayat ini ingin menegaskan bahawa sebenarnya yang punya cahaya matahari, bulan tak punya cahaya. Wasyamsi waduhaha. Asyamsu, matahari yang punya cahaya. Sedangkan bulan hanya memantulkan cahaya matahari. Jadi yang ibale bulan yang cahaya waktu malam, cahaya matahari, pantulan cahaya matahari. Berarti matahari itulah sebagai sumber cahaya. Sehingga matahari itu menjadi salah satu tenaga listrik karena sumber cahaya. 93 juta mil jauhnya antara langit dengan antara matahari dengan bumi. Panasnya luar biasa. Kalian menocoro. Yang mandung kaplu, long kaplu. Tuum tiga kali tuum bram leto hujan boom leto luar biasa. Kemarin menurut data BMKG 32 derajat Celcius sudah. Pajo. Bayangkan nanti di mahsyar namanya madaurau sejengkal. Maka dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan nanti di padang mahsyar di mizan ada orang-orang yang tenggelam dengan keringatnya. Pujit karena totha madaurau. Lama teh tadu di biru. Motor mati di biru. Rumah mati di biru. Masjid mati paruhnya kan meruh. Ilong pi meruh. Meruh. Pi mati. Alih ana udah mati. Ikonnya dan bukan. Artinya lama saya taduk bisa suum. Lama saya taduk bisa suum. Padahal begitu jauh matahari dengan bumi. Apalagi nanti di mahsyar, Masya Allah. Maka beruntunglah orang-orang yang punya amal saleh. Cini bayangkan menyesaan daiji mata uro hanai tebit tiuro macam. Padin bertambah biaya listrik rumah tangga neo. 3 mata hanai tebit mata uro, 2 go 3 minggu hanai tebit mata uro. Yang biasa tiap bulan lagi tanya payah tak bayar listrik per 2,000, 8,000 payah bayar. Pejut payah bagi lampu tapi. Alhamdulillah na mata uro, untung na mata uro. Sehingga sebagian daripada hari-hari kita tak perlu pakai lampu, hanya perlu cahaya. Listrik sagai perlu cahaya, hanya perlu. Pujud karena cahaya matahari. Gara-gara matahari tanya duh takalan. Gara-gara na matahari lagi tanya duh takalan ilmu. Duh takalan ilmu sehingga hana mengil ilmu. Mamnya seandai ji hana matahari nyaro mengil ilmu.
3 ga tanya gila lemo 3 ga 5 gila tanya. Pujut kana ana cahaya ala mata orang. Orang menggila kotoran pajan, wadah tepot. Dia menggila ke saya nak berapa? Pereh kena anggap 2 roda. Ta 2. Milih-milih anggap. Le 7, ban 7 tu bangai. Ban 7, boleh bangai mandum baik kanya mentang bangai. Dah cahaya. Dengan keuntungan sebagai sumber cahaya matahari ini yang tanpa kita sadari tua tu. Maka dalam Al-Quran disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar, dan daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan siang dan malam, Allah ciptakan matahari dan bulan. Rupanya matahari itu salah satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Apakah pada saat kita melihat matahari lalu muncul takjub, ingat kepada Allah? Karena itu memang tanda-tanda kebesaran Allah? Atau tatakalan matahari biasa mentang? Atau tatakalan matahari biasa mentang, tatakalan malamnya ke malam itu? Biasa mentang ke malam, ke malam marocit. Tengok ke alam biasa, aura pada api urawa. Padahal siang dan malam, matahari dan bulan, tanda-tanda kebesaran Allah. Itulah tanda bukti bahawa Tuhan itu ada. Fungsi matahari yang ketiga dalam Al-Quran. Matahari dalam Al-Quran salah satu fungsinya adalah alat untuk menghitung waktu. Alat untuk menghitung waktu. Dulu ada di barat, namanya Julius Caesar. Ada namanya Gregorius ke-8. Pada saat dia menjadi pimpinan Roma pada saat itu, dia menjadikan matahari itu sebagai alat untuk menentukan waktu, menentukan hari-hari dalam setahun. Disebut dengan kalender Masehi atau kalender Asy-Syamsiyah. Asy-Syamsiyah yakni kalender yang merujuk kepada matahari. Sehingga diberlakukan bulan aja Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tanya kadang-kadang memang lebih tak ingat daripada kalender Asy-Syamsiyah, daripada kalender Qamariyah, kalender Islam yang didasarkan kepada bulan. Begitu hebatnya matahari. Sehingga ada yang mana lagi kalian daurah. Bahkan untuk menentukan ibadah saja, salah satu alat yang digunakan tempo dulu, matahari. Lihat ayat Allah yang sering dibacakan. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Bahwa dirikanlah salat liduluki syamsi. Kata para mufassir seperti Ibnu Katsir, makna liduluki syamsi itu adalah tergelincir matahari. Dibaca kitab-kitab fikihnya mulai daripada matan takrib pun, atau kitab-kitab Jawa, atau kitab-kitab yang lebih raya daripadanya. Kapan waktu zuhur itu? Nah, kepegah ini. Poh 12 lewat 40 waktu Indonesia bagian barat. Hana. Pojok yang kepegah, ketika tergelincirnya matahari masuk zuhur. Maka ayat ini, ayatnya pendek tapi memuat 5 waktu salat. Aqimis salata liduluki syamsi. Salatlah ketika tergelincir matahari. Ketika disebut tergelincir matahari, masuk ke dalamnya 2 salat. Salat apa? Salat zuhur dan salat asar. Ila ghasaqil laili, sampai malam. Salatlah sejak tergelincir matahari sampai malam. Malam menunjukkan 2 salat, maghrib dan isya. Wa qur'anal fajr, salat fajar, salat subuh, 5 waktu. Nyo yang pegah le awak liberal, dalam Quran hana wajib sembahyang 5 waktu ya. Yang kenyo ayat ji wajib sembahyang 5 waktu. Dihitung daripada tergelincir matahari.
Kapan masuknya waktu asar? Kalian mahu tahu Rashid? Bila kita letakkan satu benda di mana panjang bayangan 2 kali lipat daripada panjang benda. Tu nama tahu roh. Cuma ni tanya karena merasa mata roh hana penting. Lepujut. Teknologi sudah berkembang. Jim beraya tapo ka bajar awang. Mesti jimnya dah tembayang leho tu biak luar kedai kalian wadu. Tengah antuk nak urung hana tembayang kira. Anda dah kalian mendung. Mendung lihat tengah hujan. Leho lewat. Anda datang kana jim. Jika kamu puas tanya, oh pohnya, katakanlah misalkan poh 12 lewat, put. Oh, wate luhu. Oh, poh put lewat bacut, wate azhar. Oh, poh 7 kurung 5, kamu maghrib. Kurung 15, kamu maghrib. Oh, poh 8, kurung 10, musuh, ka insya. Tengok jam tak? Tapi pujut tak kalah jam. Karena juga jam berdasarkan kepada matahari. Coba bayangkan perhitungan waktu untuk semayang. Kalian mahu tahu rau? Kalian mahu tahu. Begitu matahari. Cuma ni tanya kerana kalian mahu tahu rau. Tapi kalian mahu tahu rau. Alah mahu tahu rau. Dah nak tahu iblut ke iblut cik. 3 iblut mahu tahu rau. Bajai-bajai itu. Maka tanya yang kena gadah hembung dia udah kalian matau rau nah. Udah kalian matau rau gadah hembung, maka dia udah kalian ngap. Mau rau kedai je handuh le no tado. Handuh le. Matau rau 3 blam iblut. Mata bodohnya terang. Mata bodohnya terang. Mi ada tu luwa-luwa nyan pu deki jai jakrung yang tembus pandang citu pu yang nak ada. Ni rau dah pakai. Nyan ban matau rau. Mai mata tanyanya kan cukup terbatas. Paling hanya bisa memberikan manfaat untuk pencerahan, untuk takalan draw takalan. Pi matau ro kon draw menda. Ubena makhluk Allah Subhanahu wa taala gara-gara itu biat matau ro mita rezeki wa teuro kecuali musang. Jinya bagian malam. Walaupun nama manusia ya ikut-ikut ternyata. Padahal dalam surah An-Naba kalau kebegah oleh Allah. Hari itu, siang itu sebagai tempat untuk mencari nafkah dan malam adalah tempat untuk istirahat. Di sanalah keuntungan orang-orang saleh ketika Allah gunakan malam itu, Allah berikan malam itu sebagai tempat untuk istirahat, dia sisihkan waktu istirahatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mulia orangnya, maka gebuh buat tempat maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Yang bawa deh. Dihitunglah matahari menjadi tempat, menjadi pusat untuk menghitung waktu. Sehingga keluarlah menurut kalender Masehi dalam setahun ada berapa hari? Dalam setahun ada 365 hari. Lebih 5 jam. 48 menit. 45 detik. Lebih sedikit. Kok depu orang? Habis ku apa orang? Sehingga dalam setiap 4 tahun disebut dengan tahun kabisan. Disebut dengan tahun kabisan. Pujut, nyangka yang lebih-lebih 5 jamnya. 5 jam. Oh, tapat-tapat lam pedot. Kaca tiurau. Sehingga Februari pada tahun kabisan, dia usia bulannya 29 hari. Kalendernya utama tahun 28, 2022 ya. Maka dia punya lahir 20 kurang Februari ulang tahun put tahun 3. Tapi baik ya tu pujut karena alhamdulillah na wate ulang tahun put tahun 3 kupu-kupu Bambang dia tidak pernah ulang tahun pujut karena usianya tidak sampai 1 tahun. Nampak ulang tahun ni. Maka dia hantam pernah na undangan ni dia. Tu na ulang tahun kupu-kupu atau Bambang. Kalau seandainya dalam sehari itu ada 365 hari, pada tahun kabisat bisa jadi nanti 366 hari. Kalau 365 hari dalam setahun, sedangkan 1 jam, 1 hari ada 24 jam, berarti dalam setahun Allah berikan kita waktu 8.760 jam. Dalam menit 525.600 menit. Dalam detik
Bila gerau ai apa ini. Pokoknya ada sekitar 31 juta detik lebih. Waktu itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pusat matahari. Pusat untuk menghitung waktu. Nyambar raya manfaat matahari katanya. Termasuk katanya orang beriman. Salat ketika tergelincir matahari. Asar ketika juga melihat bayangan matahari. Maghrib melihat terbenamnya matahari. Isya melihat hilangnya syafa' merah matahari. Fajar ketika salat subuh ketika munculnya fajar shadiq. Habisnya terbit matahari juga. Salat duha terkait dengan terbit matahari. Salat syuruk lebih parah halam cik lebih tu tak dengan matahari. Nan mentang ka syuruk. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun matahari hebat, sebesar mana matahari? Dalam penelitian disebutkan besarnya matahari 1,2 juta lebih besar daripada bumi. Berarti raya dalam matahari ya. Man menyobena raya matahari biasa mentong hanambung sebut tanya be orang kampung be raya be matahari. Tanya budak, maka dalam dunia tata surya, kata pakar bumi, besarnya bumi ini di alam tata surya itu kecil, sebesar debu. Bedoi. Pati tanya di angkasa saya bedoi. Man menyobu mau bedoi, tanya benar tu. Kan hai tak bayangkan. Atau bed tak pegah bedoi lah, bed kacang hijau mendau. Man menyobu monyo be kacang hijau, inan kana samudra, inan benua, inan lautan, inan daratan, inan gunung, inan benua Asia, inan benua Afrika, inan Indonesia, inan Brunei. Kam teman-teman tu inan kacang hijau. Inan Aceh, inan Lok Sumawai, inan Birun, inan Aceh Utara, inan Muara Dua, inan Muara Satu, inan Bandar Sakti, inan Hagu Tengah, inan Lubuk Tengah, inan Lancang Garam. Inan Masjid Jamil. Inan tanyo dengar ceramah mana. Ilung dengar ceramah. Berarti kucualo dah lah dia. Ubeo tu. Makanya ketika mentadabburi ayat-ayat Allah, gadah sombong dia. Karena kadang memang sombong tanya ubi raya. Ubi raya sombong. Maka je kadang-kadang icah mata uroi kalau tanya. Ni mata uroi dia menyaji pegahaba kadai pegahaba tanya. Tik berajai. Ni seandai ji na ya ji kopi utau te bengah tiga ngan tanya. Dah dengar tu curhat mata urang. Ha tanya. Harta de BO, tinggi badan te biasa mentang. Tanya kan BO urang baiklah dan bandingkan dengan mata urang. Ngau Arab mentang dan bandingkan hana mupat pi. Ngampru urang Arab mentang. Nampak pi. Perut mentang beraya na ngelong tu do. Pernah kerja kuliah Mesir bagainya na ngen gaknya. Kau ngen gure gaknya. Beraya perut. Saking raya perut dah semayang, hanji uwa perut. Allahu akbar. Hanji uwa meno bae perut. Raya perut. Ilong bedik. Nah urang lagi. Nah apa kagaknya? Nyamban raya perut. Itanya beo perut. Raya perut. Tanya hana raya perut awaknya. Nya ngem perut baru dapat ningkang ngem perut. Sama perut urang. Afrika bebena raya panjang lo. Pula urang awak masa-masa Nabi Adam. Nah riwayat pegah bahawa panjang sampai mentang 40 hasta. Mamanya orang sampai 40 hasta panjang. Waduh, pasti lebih panjang lah daripada 40. Bisa emang 40. Kah mungkin masa sampai 40 hasta. Waduh, 30 hasta. Mungkin lagi papuan ya menan. Mungkin bahan kita cara dan dia agak papuan panjang sampai. Pasti lebih panjang lah waduh. Nyamban baru tani bandingkan dengan sesama manusia. Ngaji kadang-kadang ada kalian kan urang dan kalian buat video nya do yang pengalaman. Dia urung ya cuma cara aswat ni gimana? Urung Indonesia. Oh, pedih urung Indonesia. Halo dah PBB kacam yang ngen dah. Igo bai dia. Igo. Bai pedu. Nyo mantang be ule dah yo. Am ya kenang tho dah nyo itu be ule ta botu dah yo. Ya, bai pedu. Mai dah yo be jaro tu. Yang be jaro. Kadang be ni jaro ya. Am jaro be no. Baik pindah, wah, mana leh hampir kakak gila-gila aja na. Yamban, berarti dia budak. Tak bandingkan dengan urung Cina mantang yang berbeda negara kita kecil.
Dibandingkan dengan manusia pada tempo dulu juga kecil. Apalagi mau bandingkan dengan matahari. Hana mupat bedanya. Hilang kesombongan. Imam Nawawi Al-Jawi dalam kitabnya menyebut bahawa ada beberapa sebab orang sombong. Di antaranya karena ibadahnya. Sombong karena ibadah. Na urung sombong karena ilmu. Na urung sombong karena pangkat, jabatan. Na urung sombong karena wajah, karena lagak, merasa dro gantung, berahe gantung. Na urung merasa nasab dro hayu. Keturunan urung hayu. Dro hana hayu. Akhirnya orang kepegah di sana ali, laisal fata may yaqul kana abi, walakinnal fata may yaqul ha anaza. Bukan pemuda yang mengatakan ini bapakku, ini ayahku, ayah long wali kota, ayah long urang dalam ina. Urang dalam, ayahku bangga, draw urang luar. Jadi putan ini bangga. Walakinnal fata may yaqul ha anaza, tapi yang disebut dengan pemuda yang mengatakan inilah aku, inilah kelebihanku, inilah kemampuanku, tanpa menjual daripada kelebihan-kelebihan yang ada pada orang tua. Bila bapak ibu punya anak, itu yang perlu dididik. Kamu harus jadi dirimu sendiri. Biarkan ayahmu jadi guru matematika, kamu tak harus jadi guru matematika, boleh jadi guru kimia. Ya kan lah dong. Tabab iya guru matematika ane benar guru matematika ambil dong. Padahal ni baiklah dan pegah matematika. Mutha ada masa kadang batengah fikir. Hana itu kali-kali. Ini ada kekurangan dan masing-masing punya potensi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat matahari, ini salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang saya baca di awal. Apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Bertafakkur atas apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi. Allah menyebut dengan as-samawat. Kadang-kadang Allah menyebut dengan istilah as-sama, langit. Kadang-kadang Allah sebut dalam bentuk jamak samawat. Kata para ulama, ketika disebut samawat, itu menunjukkan bahawa satu, langit berlapis-lapis. Yang kedua, ketika Allah sebut samawat, itu menunjukkan bahawa Allah menyuruh kita untuk mempelajari benda-benda yang ada di langit seluruhnya. Apakah yang namanya planet, apakah yang namanya bintang, apakah yang namanya awan, apakah yang namanya angin, apakah yang namanya hujan. Semua bisa menjadi alat untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan itu kebesaran Allah sehingga pada akhirnya kita mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu yang sia-sia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada saat kita sudah mentadabburi ayat-ayat Allah, pada saat itulah kita sadar, Masya Allah, luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Muncul takjub. Tapi sehebat-hebatnya matahari, dia tetap makhluk. Sehebat-hebatnya bulan, dia makhluk. Sehebat-hebatnya siang, dia makhluk. Sehebat-hebatnya malam, dia makhluk. Sehebat-hebatnya matahari dan bulan, dia makhluk. Maka kata Allah dalam Al-Quran, la tasjudu lisyamsi wala lilqamari. Jangan kalian sujud kepada matahari, jangan pula sujud kepada bulan, tapi sujudlah kepada pencipta matahari dan pencipta bulan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setidaknya membuka wawasan kita, muncul keagungan Allah, hilang kesombongan pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.